Selamat pagi, perkenalkan nama saya Virginia Febrianti Golani dengan NPM 115215000 dari kelas 3 PA 14. Pada exhibition ketiga kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan terkait IT. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gangguan terkait IT itu pasti identik dengan yang namanya kecanduan internet. Ya, kecanduan internet itu apa sih? Jadi kecanduan internet itu atau yang dikenal juga sebagai gangguan penggunaan internet berlebihan merupakan fenomena di mana seseorang kehilangan kendali terhadap penggunaan internetnya yang kemudian dapat menimbulkan dampak negatif pada aspek-aspek kehidupan sehari-harinya dan kesehatan mentalnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gangguan IT. Yang pertama ada digital content addiction, yang kedua ada nomophobia, lalu yang ketiga ada fear of missing out, dan yang terakhir ada internet gaming disorder. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu digital content addiction. Jadi digital content addiction itu merupakan kecanduan terhadap penggunaan konten digital seperti media sosial, video game, streaming, atau internet secara umum. Lalu apa sih dampak dari digital content addiction ini ke psikologis seseorang? Jadi dampaknya itu bisa berupa gangguan tidur, bisa berupa isolasi sosial, lalu rendahnya produktivitas, kecemasan, dan dapat menyebabkan depresi. Lalu yang kedua itu ada nomophobia. Nomophobia itu merupakan kecemasan atau rasa takut yang sangat terhadap kehilangan atau tidak dapat menggunakan handphone. Dampak psikologis nomophobia itu bisa menyebabkan kecemasan, stres, dan ketergantungan emosional pada perangkat seluler atau telepon genggam. Lalu yang ketiga ada fear of missing out, yang merupakan kecemasan atau ketidaknyamanan psikologis yang dirasakan seseorang ketika merasa bahwa orang lain memiliki pengalaman atau kegiatan yang menyenangkan dan mereka tidak ikut serta. Adapun dampak psikologisnya itu berupa stres, kecemasan, perasaan rendah diri, dan tekanan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Yang terakhir ada internet gaming disorder, yang merupakan gangguan yang terkait dengan perilaku kecanduan bermain game online atau video game. Dampak psikologisnya itu bisa berupa kehilangan kontrol atau waktu bermain gamenya, terus mengabaikan tanggung jawab sehari-harinya, lalu akan mengalami masalah tidur dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada beberapa penyebab dari gangguan IT ini. Yang pertama ada kecanduan kehidupan digital, lalu yang kedua ada ketergantungan psikologis, lalu ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada trauma dan stres. Jadi dari sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kecanduan kehidupan digital. Jadi kecanduan terhadap kehidupan digital itu bisa berupa kecanduan terhadap HP, handphone, komputer, dan media sosial lainnya. Nah, kecanduan ini tuh dapat mengakibatkan gangguan produktivitas dan kesehatan mental seseorang. Pengguna yang terlalu fokus pada kehidupan digitalnya mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keamanan dan integritas sistem IT. Lalu yang kedua ada ketergantungan psikologis. Ketergantungan pada teknologi itu dapat mencakup ketergantungan psikologis di mana seseorang akan merasa sulit untuk berfungsi tanpa keterlibatan teknologi. Jadi ketergantungan ini tuh dapat mengakibatkan penggunaan teknologi yang berlebihan atau tidak terkontrol, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko keamanan IT seperti pengunduhan file berbahaya atau tindakan yang tidak aman secara online. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan.
Nah, faktor-faktor lingkungan seperti infrastruktur IT yang kurang baik, koneksi internet yang tidak stabil, atau kekurangan sumber daya IT. Nah, faktor-faktor ini dapat menyebabkan gangguan dalam operasional sistem IT dan menyebabkan waktu yang tidak produktif, dan bahkan dapat meningkatkan risiko keamanan karena sistem yang tidak dapat diakses dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada trauma dan stres. Pengalaman trauma atau tingkat stres yang tinggi dapat memengaruhi kinerja individu dalam menggunakan teknologi. Kondisi stres atau trauma dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan teknologi, mengurangi konsentrasi, dan meningkatkan risiko kesalahan manusia yang dapat merugikan keamanan sistem IT. Lalu yang terakhir ada cara menanggulangi. Yang pertama ada pendekatan holistik, lalu yang kedua ada dukungan sosial, yang ketiga ada terapi psikologis, dan yang terakhir ada manajemen stres. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan holistik. Pendekatan holistik itu terdiri dari dua, ada evaluasi menyeluruh dan integrasi solusi. Kalau evaluasi menyeluruh itu, jadi dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber gangguan IT, baik itu dari segi teknis, kebijakan, dan atau prosedur. Lalu identifikasi akan permasalahan untuk memastikan solusi yang komprehensif. Lalu yang kedua ada integrasi solusi, gabungan pendekatan teknologi, kebijakan, dan pelatihan untuk menciptakan solusi yang holistik. Pastikan bahwa semua aspek terkait di atas untuk mencegah gangguan IT di masa depan. Lalu yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan sosial terdiri dari peningkatan kesadaran, pembentukan tim keamanan, dan pengembangan budaya keamanan. Yang pertama itu peningkatan kesadaran, yang dimana dilakukan dengan mensosialisasikan praktik keamanan IT kepada seluruh pengguna melalui pelatihan dan kampanye kesadaran, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menjaga keamanan sistem. Lalu yang kedua itu pembentukan tim keamanan, di mana kita akan membentuk tim keamanan yang terdiri dari ahli IT, personel keamanan, dan anggota staf lainnya. Tim ini dapat merancang dan mengevaluasi kebijakan keamanan serta menangani insiden keamanan. Lalu yang terakhir itu pengembangan budaya keamanan, berfokus pada pengembangan budaya perusahaan yang mementingkan keamanan IT, dorongan kolaborasi dan komunikasi terbuka mengenai keamanan. Nah, yang ketiga itu ada terapi psikologis. Terdiri dari konseling individu dan pelatihan coping. Konseling individu itu misalnya seperti menyediakan layanan konseling untuk individu yang mungkin mengalami stres atau tekanan terkait gangguan IT, dan fokus pada manajemen emosi dan kesehatan mental seorang tersebut. Lalu yang kedua itu pelatihan coping, yang dimana memberikan bantuan individu untuk mengembangkan strategi coping yang sehat untuk mengatasi tekanan yang mungkin timbul akibat insiden IT. Ini itu bisa mencakup teknik relaksasi, meditasi, atau olahraga. Lalu yang terakhir ada manajemen stres, terdiri dari perencanaan kritis. Nah, perencanaan kritis itu misalnya seperti persiapan rencana krisis yang jelas untuk menghadapi gangguan IT yang besar. Lalu kita harus memastikan seluruh tim tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana berkolaborasi selama situasi kritis. Lalu yang kedua itu fleksibilitas dan penyesuaian, yang dimana itu adopsi sifat dan fleksibel terhadap perubahan dan tidak terduga, dan mendorong tim untuk belajar dari setiap insiden dan terus memperbaiki proses. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan tim. Nah, jadi
tim itu diberikan alat dan pelatihan yang diperlukan untuk mengatasi stres dan tekanan yang mungkin timbul selama dan setelah insiden itu terjadi. Lalu di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus. Jadi dikutip dalam laman Detiket.net, Kimberly Young, seorang psikiater yang kerap menggeluti sifat adiktif seseorang terhadap internet itu, mengungkapkan bahwa kita semua ini sebenarnya ketagihan internet. Dan itu tuh kebiasaan sehari-hari kita. Ini menurut Kimberly Young. Jadi, lalu dia juga mengatakan bahwa fenomena itu tuh sudah menjadi perhatian dari sisi kesehatan publik. Pasalnya sudah ada beberapa contoh tidak baik anak muda yang begitu kecanduan teknologi. Nah, salah satu contohnya ini dialami oleh seorang bernama Danny Regan, remaja 16 tahun asal Amerika Serikat. Danny Regan ini tuh sempat menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang kecanduan narkoba, dan ternyata setelah diteliti lagi ternyata itu bukan kecanduan narkoba. Jadi Danny ini saat dia masih berusia 13 tahun, dia tuh sering gelisah, tertutup, terus menjauh dengan teman-temannya. Bahkan dia juga berhenti untuk mengerjakan tugas sekolahnya, terus dia jarang mandi dan keluar dari kegiatan bisbol dan pramuka di sekolahnya itu. Nah, walaupun begitu ternyata dia tuh tidak menggunakan narkoba. Jadi setelah dicari tahu, ternyata Danny ini sudah terikat dengan YouTube dan video game sampai ke titik ia tidak ingin melakukan hal-hal lain. Jadi dia tuh cuma pengen main game, cuma pengen nonton YouTube. Jadi dia nggak mau bersosialisasi sama sekali, dia cuma pengen ngelakuin itu aja gitu. Jadi para dokter pun melihat bahwa perangkatnya Danny ini, misalnya komputer atau seperti misalnya komputer atau handphonenya ini, itu ternyata sudah menjadi candu bagi Danny sendiri. Nah, kata seorang temannya Danny, setelah dia memiliki konsol game itu, dia seperti jatuh cinta sama alat elektroniknya ini. Jadi dia suka menyingkirkan semua hal dan cuman peduli sama komputer dan handphonenya ini. Jadi bagaimana sih Danny itu bisa sembuh dari kecanduan internet, kecanduan video game dan kecanduan internet itu? Jadi Danny itu sempat gue bingung nih, apa gue yang setelah 3 kali itu membuat berjanji dan mengatasi. Oh ya. Jadi kira-kira gimana caranya Danny bisa lepas dari kecanduan video gamenya itu? Jadi orang tuanya Danny itu sempat coba untuk membatasi Danny bermain game dan menggunakan handphonenya, tapi ternyata gagal. Dan setelah itu orang tuanya Danny membawa dia tuh ke semacam klinik yang memiliki program reboot yang memberikan pengobatan untuk remaja berusia 11 sampai 17 tahun dengan keluhan seperti Danny, yaitu ketagihan terhadap internet. Nah, tak cuma game dan YouTube, pornografi hingga sexting pun juga menjadi sejumlah masalah yang didapat di tempat
terapi tersebut. Nah, diketahui ketagihannya Denny terhadap internet itu merupakan usaha untuk meredakan sejumlah penyakit yang dideritanya. Diketahui bahwa Denny itu sempat didiagnosis menderita Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dan Anxiety Disorder saat usianya itu masih di bawah 7 tahun. Nah, pasien program Reboot seperti Denny akan itu menghabiskan sekitar 28 hari di tempat terapi itu. Jadi di sana itu mereka menjalani sejumlah tes kesehatan sekaligus belajar untuk membatasi penggunaan internet. Crystal atau merupakan pencetus dari program tersebut itu mengatakan bahwa belum secara resmi dikulturasi sebagai hal yang menyebabkan candu bagi penggunanya. Jadi internet itu bisa memicu otak untuk melepaskan zat kimia seperti endorfin dan membuat usernya itu merasa senang menggunakannya. Walaupun begitu, sembuh dari kecanduan internet itu berbeda dengan melepaskan ketergantungan terhadap narkoba dan alkohol. Nah, hal tersebut sudah sulit dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Denny sendiri pun mengaku bahwa dia tuh selalu merasa bahwa handphonenya tuh selalu ada di kantong, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Tapi katanya setelah menjalani terapi itu dia berusaha untuk mengabaikan perasaan tersebut bahwa HP-nya itu selalu ada di kantong. Dan dikutip dari Detik.net juga bahwa psikiater menyebutkan kecanduan terhadap internet itu menjangkit sekitar 8% warga Amerika Serikat. Lalu selanjutnya hal tersebut juga menjadi semakin sering dijumpai di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika tapi di semua negara. Kayak di Indonesia sendiri, kalau kita tahu sekarang kan lagi maraknya video game, kayak misalnya beberapa contoh gamenya itu kayak Valorant, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Dan banyak banget anak-anak di Indonesia sekarang itu yang benar-benar kecanduan main game, yang kerjanya cuma main game di kamar, mengurung diri, tidak bersosialisasi. Nah, semoga contoh kasusnya Denny ini tuh bisa menjadi contoh untuk kita semua, bagaimana cara untuk menanggulangi kecanduan internet tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai gangguan terkait IT. Lalu selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku ingin bertanya. Oke, silahkan. Nama saya Maulia Prasasti, ingin bertanya sejauh mana ketergantungan pada bermain game online dapat menjadi faktor resiko untuk gangguan psikologis? Makasih. Oke. Putri Fajar Ramadhani mau bertanya, bagaimana teknologi informasi saat ini dapat mempengaruhi gangguan kecanduan digital atau nomofobia? Oke. Aku mau bertanya, aku Deshiva, bagaimana sih dampak dari kecanduan game online terhadap kesehatan mental seseorang? Oke, terima kasih pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya akan saya tampung dulu, lalu saya akan memikirkan jawabannya terlebih dahulu.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Maulidea. Sejauh mana ketergantungan pada permainan game online dapat menjadi faktor resiko untuk gangguan psikologis. Jadi ketergantungan pada permainan game online itu dapat menjadi faktor risiko yang signifikan untuk gangguan psikologis. Ini tuh bisa menyebabkan gangguan seperti kecanduan, gangguan tidur, isolasi sosial, lalu penurunan kinerja akademis atau pekerjaan, dan bahkan malah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Nah, faktor ini tuh bisa menjadi semakin rumit jika tidak diatasi dengan pengelolaan waktu dan penggunaan yang sehat. Lalu pertanyaan yang kedua itu dari Putri Fajar Ramadhani. Pertanyaannya itu bagaimana teknologi informasi saat ini dapat mempengaruhi gangguan kecanduan digital atau nomofobia. Jadi teknologi informasi saat ini itu dapat secara signifikan mempengaruhi gangguan kecanduan digital atau nomofobia, atau biasa disebut dengan fobia akan kehilangan akses terhadap teknologi. Jadi ketersediaan konstan akses ke perangkat digital itu misalnya seperti handphone atau tablet atau mungkin komputer itu bisa memicu ketergantungan. Jadi fitur-fiturnya itu seperti kayak notifikasi yang terus-menerus gitu, terus media sosial yang selalu memikat, dan akses tak terbatas ke semua informasi yang dapat mengubah perilaku dan mengakibatkan ketergantungan yang merugikan secara psikologis. Hal ini juga bisa meningkatkan kecemasan terkait kehilangan akses atau ketergantungan pada perangkat tersebut. Lalu pertanyaan yang terakhir itu bagaimana dampak kecanduan game online terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, kecanduan game online ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Ini tuh dapat menyebabkan gangguan tidur, isolasi sosial. Kok jawabannya sama? Persetujuan kata-katanya. Oh enggak beda. Lalu pertanyaan yang terakhir itu dari Desiva Deviani. Bagaimana dampak kecanduan game online terhadap kesehatan mental seseorang? Jadi kecanduan game online itu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Kayak yang disebutin tadi bahwa itu tuh dapat menyebabkan gangguan tidur, isolasi sosial, lalu penurunan kinerja baik itu di sekolah maupun di tempat kerja, dan meningkatkan tingkat stres serta kecemasan, serta itu dapat memicu juga yang namanya depresi. Jadi kecanduan game online juga itu dapat mengganggu pola pikir atau mengubah perilaku seseorang dan menyebabkan masalah interpersonal dalam hubungan. Nah, hal ini itu dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan mental secara keseluruhan. Sekian jawaban saya. Nah, di exhibition kali ini salah, gue bingung mau apa penutupnya. Nah, sekian jawaban dari saya, dan sekian juga penjelasan saya mengenai materi gangguan terkait IT ini, dan semoga ilmunya bisa sampai ke teman-teman semua dan saya juga bisa memahami lebih lagi mengenai materi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.